Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 22 April 2024 dan ya hari Senin biasanya mulai akan ada pergerakan dari market setelah weekend. Biasanya para hedge fund, manajer investasi, bahkan trader-trader juga pada libur teman-teman, sehingga volume perdagangan kemungkinan kecil. Dan saat ini hari Senin biasanya akan terjadi lonjakan volume kembali, market akan kembali bergairah, akan kembali volatile. Hari ini akan ada beberapa rilis data dari Cina, akan ada data soal loan prime rate, ini adalah data soal bunga pinjaman gitu ya. Kemudian dari Eropa akan ada data soal Eurogroup meeting, kemudian Presiden Christine Lagarde yang akan pidato di perdagangan hari ini, teman-teman. Jadi dari Amerika Serikat nggak terlalu banyak pergerakan. Oke, dari market, khususnya market Bitcoin, dunia kripto baru saja mengalami dua peristiwa yang penting. Yang pertama tentunya adalah halving pada Bitcoin. Dan yang kedua adalah peningkatan pesat dalam penggunaan Rune. Rune ini adalah aset digital yang digunakan untuk membayar biaya transaksi di jaringan Ethereum. Nah, dampak dari Bitcoin halving itu menyebabkan hadiah penambang mengalami penurunan ya dari 12,5 Bitcoin diturunkan menjadi 6,25 Bitcoin yang bisa diperebutkan saat ini oleh para miners, teman-teman. Nah, menariknya harga Bitcoin ini tampaknya mengalami kenaikan. Jadi ada biaya jaringan yang mengalami kenaikan, teman-teman, disebabkan karena ya semakin tinggi harga Bitcoin dan semakin tinggi juga biaya transaksinya. Tapi belum berakhir sampai di sana ya. Adanya Rune yang running saat ini di jaringan Bitcoin sendiri, ini juga bisa menyebabkan peningkatan biaya pada Bitcoin, pada jaringan dari Bitcoin. Artinya adalah kalau teman-teman melakukan transaksi di Bitcoin, itu fee-nya lumayan besar. Jadi ini berita yang cukup rame belakangan dan banyak sekali perbincangan terkait dengan masalah tersebut. Runes debut di blockchain Bitcoin, biaya jaringan sontak melejit. Jadi ini sebuah kontroversi yang menyebabkan memperparah ya kemacetan di jaringan Bitcoin. Rune berhasil memicu antusiasme komunitas kripto dan memperkenalkan dirinya sebagai sarana untuk menyuntikkan meme coin ke jaringan dari Bitcoin. Jadi ini jatuhnya mirip kayak Ordinals kemarin ya, BRC20 yang bikin jaringan dari Bitcoin justru makin macet ya, makin banyak transaksi yang terjadi pada Bitcoin yang memang ya bisa dibilang Bitcoin ini sudah padat jaringannya, teman-teman, karena kecepatannya ya segitu-segitu aja. Kemudian cara dia melakukan transaksi juga segitu-segitu aja dan tidak ada improvement yang terlalu signifikan. Jadi ya ini bisa dibilang menjadi salah satu poin negatif juga sih sebenarnya dari jaringan dari Bitcoin. Dan salah satu kontributor atau pengembang dari Bitcoin ya, Bitcoin Core Development-nya yaitu Luke Das. Ini dia kemarin ada nge-tweet untuk memfilter spam dari Rune menggunakan Bitcoin Node atau Bitcoin Core. Satu-satunya pendekatan saat ini untuk menyetel. Jadi ada satu metode yang bisa digunakan untuk mengurangi jumlah pergerakan dari node ini yang meramaikan jaringan dari Bitcoin. Jadi semoga masalah dari kecepatan transaksi ini pada Bitcoin bisa ditangani, teman-teman. Oke, kemudian berita yang lain datang dari Middle East, karena ada Middle East tension ya. Jadi ada semacam tensi yang memanas di Timur Tengah, teman-teman. Kemungkinan European Central Bank itu bakalan mendelay ya, should not delay cut rate, teman-teman. Jadi ini berita yang bisa dibilang ya cukup mempengaruhi di mana perang dari ketegangan yang terjadi di Timur Tengah ini bisa saja mempengaruhi, teman-teman. Tapi di sini sih ditulis beritanya seharusnya tidak menunda penurunan suku bunga dari European Central Bank pada bulan Juni. Nah, penurunan suku bunga ini masih simpang siur sebenarnya informasinya. Kenapa? Yang pertama, Bank Sentral Amerika Serikat itu
masih galau teman-teman terkait dengan penurunan suku bunga karena dirasa inflasi dalam beberapa bulan itu gagal diturunkan. Sehingga ini bisa menjadi salah salah satu poin kenapa The Fed cenderung mengulur atau menunda penurunan suku bunga yang dicanangkan akan dilakukan 3 kali pada tahun ini. Teman-teman, kemungkinan yang bisa aja cuma sekali atau 2 kali di tahun ini. Dan European Central Bank tentunya nggak mau nilai euro turun. Maka kalau European Central Bank mau menurunkan suku bunganya lebih awal, itu bisa menyebabkan banyak aliran dana justru keluar dari Eropa, teman-teman. Atau lebih tepatnya ya masuk ke Amerika karena suku bunga di Amerika masih cenderung tinggi. Dan ini menurut saya bakalan menjadi salah satu kebijakan-kebijakan yang akan sangat dinanti oleh bank sentral, kemana mereka akan mengambil keputusan. Jadi ya sementara sih kalau saya nggak terlalu percaya sama berita-berita seperti ini karena bisa berubah deadline teman-teman. Ketika rilis data inflasi tiba-tiba berubah aja pandangan dari bank sentral ini. Jadi kita lihat aja gimana drama ke depannya. Karena inflasi juga belum turun kan ke 2%. Kemudian dari Hong Kong sendiri, Hong Kong Investment Firm, ini salah satu manajer investasi ya, Victory Security, baru aja mengumumkan berapa mereka memberikan fee terkait dengan ETF spot dari Bitcoin dan juga Ethereum yang kemarin sudah mendapatkan approval. Jadi dari apa namanya, dari regulator sendiri itu cuma mematok fee sekitar 0,15% sampai dengan 0,25%. 0,15% ini untuk mereka yang melakukan transaksi secara online. Sementara yang melalui via telepon itu cuma dikenakan fee sampai 0,25% saja, teman-teman. Sementara dari Victory Securities itu dia ngasih fee yang lumayan tinggi di 0,5% sampai 1%. Dan ini kalau kita bandingkan sama manajer investasi dari Franklin Templeton, itu dia cuma ngasih fee sekitar 0,01%. Ya, dan average-nya itu antara 0,2% sampai dengan 0,9% saja. Jadi sangat-sangat kecil untuk fee transaksi yang dibebankan oleh manajer investasi yang ada di Amerika Serikat. Sementara dari Hong Kong ini agak gede, teman-teman. Jadi ini mirip berbanding dengan Grayscale Bitcoin Trust yang ngasih fee sampai 1,5%, sangat-sangat tinggi. Gitu. Jadi ya bisa dibilang kalau bisa sih diturunin ya fee-nya, jangan tinggi-tinggi biar minat dari para investor khususnya di kawasan Asia bisa meningkat juga. Nah, BlackRock teman-teman, BlackRock melalui IBIT-nya, IBIT Share Bitcoin Trust ya, itu sudah menjalin kerjasama dengan 60 small firm atau 60 perusahaan-perusahaan kecil dalam hal investasinya ke Bitcoin ETF. Jadi BlackRock ini memang mengajak banyak perusahaan-perusahaan yang mau invest lewat kita aja nih gitu. Jadi perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan keuangan atau perusahaan-perusahaan biasa, siapa yang mau diversifikasi asetnya bisa investasi lewat BlackRock. Jadi dia sudah banyak mendapatkan investor ibaratnya seperti itu teman-teman, dan kemungkinan kedepannya akan terus meningkat. Dan dia komen nih, a lot of fish, jadi banyak ikan-ikan kecil teman-teman yang masuk lewat BlackRock, dan kita menunggu perusahaan-perusahaan besar juga ikut untuk menambah portfolio mereka ya. Dan tentunya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang udah mulai diversifikasi aset, khususnya masuk ke Bitcoin ETF, itu bisa meningkatkan kembali lagi yang namanya inflow. Teman-teman, inflow meningkat, maka secara jangka pendek sebenarnya itu positif buat Bitcoin sendiri. Jadi itu dari beberapa sentimen yang ada pada market. Lalu gimana nih pergerakan dari Bitcoin? Teman-teman, Bitcoin akan closing time frame weekly di perdagangan hari ini. So far sih ya not too bad lah teman-teman, not too good juga ya. Kalau kita lihat sih dari pergerakan Bitcoin, kita running untuk create satu spinning top kembali. Jadi candle bentuk gasing gitu, dan volume perdagangan cenderung sedikit menurun kalau kita compare sama minggu kemarin. Kemudian dari smart money masih cukup oke di time frame weekly pada Bitcoin. Jadi Bitcoin masih dalam tahap koreksi. Kalau kita perhatikan di time frame daily-nya, pergerakan Bitcoin memang sempat mengalami kenaikan.
Kemarin ya teman-teman ada sedikit kenaikan, namun kenaikan yang terjadi kali ini itu bukan sebuah kenaikan yang ditopang oleh smart money yang solid teman-teman. Melainkan ini kemungkinan hanyalah proses retracement saja ketika Bitcoin sudah breakdown ya dari triangle ini dan ada potensial Bitcoin memang mengalami sedikit kenaikan. Cuman yang kita harus wanti-wanti di sini adalah apakah Bitcoin ini bakalan mampu untuk menembus level resistance di kisaran 66 ribuan something. Jadi 66.000 menurut saya menjadi level yang sangat-sangat kuat. Kalau Bitcoin mampu menembus, maka target berikutnya untuk Bitcoin yaitu naik lagi ke 70.000. Jika gagal, maka kemungkinan Bitcoin cuma retrace dan ya kemungkinan masih akan mengalami koreksi. Target saya masih di 52 ribuan something. 54.000 sampai 52.000. Apakah itu bisa achieve atau enggak ya nggak ada yang tahu pasti. Nah, tapi andai kata nih pergerakan Bitcoin ternyata mampu menembus level 70.000 ya bisa jadi kembali kita akan berpeluang untuk mencari all time high yang baru, teman-teman. Cuman ya gitu, ini masih sangat-sangat abstrak, sangat-sangat belum begitu jelas ya arahnya kemana. Cuman kalau dari saya sih melihat di time frame 4 jam pergerakan dari smart money nggak terlalu signifikan. Jadi saya masih melihat pergerakan Bitcoin sebenarnya masih ada kecenderungan untuk mengalami koreksi kembali. Dari pergerakan smart money di time frame 4 jam kelihatan kecil banget, bahkan nol teman-teman, tidak terlalu banyak aktivitas ya. Dan hari Senin ini kemungkinan bakalan sangat-sangat menentukan nih, apakah para whales akan aktif lagi tendang Bitcoin naik atau justru tidak ada pergerakan sama sekali dan Bitcoin dibawa kembali mengalami koreksi. BTC dominance syukurnya kemarin sempat mengalami penurunan meskipun hari ini nampaknya ada sedikit kenaikan 0,18%. Tapi koreksi yang terjadi pada Bitcoin dominance kemarin sudah cukup ya bikin kenaikan beberapa altcoin teman-teman sampai 18% di perdagangan kemarin. Cuman tampaknya di perdagangan hari ini udah mulai terkoreksi kembali sebagian besar dari altcoin. Ya itu market masih belum begitu strong teman-teman. Jadi kalau dari saya pribadi meskipun market masih belum terlalu menunjukkan indikasi bullishnya secara jangka pendek, namun momentum-momentum seperti ini bisa kita tetap manfaatkan untuk tetap cicil teman-teman. Jadi kalau dari saya sih gitu aja, paling cicil aja di CA aja karena momentum setelah halving itu bakalan sangat-sangat dinantikan. Apalagi halving sudah selesai dan kita tinggal menunggu aja sebenarnya kapan Bitcoin bakalan dibawa naik teman-teman. Tentunya seiring dengan banyaknya positive news yang ada pada market ke depannya. Jadi gitu aja dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja akhir kata saya, Andri. Makasih.